Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya pada materi yang berikutnya mengenai mode of action pesticides atau cara kerja insektisida. Nah, mode of action itu merupakan kemampuan pestisida dalam mematikan hama, dalam hal ini vektor ya, antar penyakit, menurut cara masuknya bahan beracun ke jasad hama atau sasaran dan menurut sifat dari bahan kimia tersebut. Nah, berikutnya adalah ada beberapa cara masuk bahan kimia ke tubuh sasaran atau dalam hal ini vektor. Yang pertama adalah melalui mulut dan saluran pencernaan. Nah, ini dinamakan dengan stomach poison. Kemudian ada juga jenis pestisida yang kontak kulit atau kutikula ya, paling atas, permukaan paling atas, disebut dengan kontak poison. Kemudian kontak dengan sisa racun atau dengan istilah residual poison. Kemudian ada juga yang respiratory poison atau berupa mumigan. Ini kaitannya dengan pernafasan. Dan yang terakhir adalah desikan atau terjadi penyerapan cairan tubuh. Nah, titik-titik tangkap dari serangga ini biasanya berupa enzim ataupun protein. Beberapa jenis pestisida dapat mempengaruhi lebih dari satu titik tangkap dari serangga atau insekta. Jadi, berbicara mengenai cara kerja insektisida dalam hal ini dalam rangka pengendalian vektor itu ada 5 kelompok. Ada yang mempengaruhi sistem saraf, ada yang menghambat produksi energi, kemudian mempengaruhi sistem endokrin, kemudian menghambat produksi kutikula, dan yang terakhir adalah menghambat keseimbangan air. Nah, contohnya seperti itu ya. Yang terakhir tadi ya, desikan ini masuk ke cara kerja insektisida dalam hal menghambat keseimbangan air. Berdasarkan jasad sasaran yang kita kenal di bidang kita adalah insektisida, yaitu untuk racun serangga atau insekta. Kemudian akarisida untuk membasmi racun tungau atau caplak, dan rodentisida racun untuk tikus. Berdasarkan stadium serangga dibagi menjadi 3. Untuk telur, stadium telur dikenal dengan istilah opisida. Kemudian untuk larvasida, dan untuk dewasa adultisida. Untuk sifat kimia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu organoklorin. Nah, tadi saya sudah sampaikan titik tangkap pada serangga yang mempengaruhi cara kerja ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu mempengaruhi sistem saraf. Organoklorin salah satunya jenis yang gangguan ya, memberikan gangguan pada sistem saraf pusat. Organoklorin jenis ini stabil di alam, namun residunya sangat sulit terurai. Yang berikutnya adalah organofosfat. Organofosfat ini mengganggu sistem impuls saraf, sama ya, mempengaruhi sistem saraf. Yang ketiga, karbamat, sama, mengganggu sistem saraf, namun bahan kimia ini cepat terurai di alam.
Dan yang terakhir ada pyrethroid. Pyrethroid di alam stabil dan efektif mengendalikan serangga. Baik organoklorin, organofosfat, karbamat maupun pyrethroid yang diganggu adalah sistem saraf dari serangga itu. Mengapa kita perlu mengetahui cara kerja dari suatu pestisida? Ini kaitannya dengan strategi pengelolaan resistensi. Nah, pengetahuan mengenai cara kerja ini bermanfaat terutama bagi kita yang dalam rangka pengendalian vektor. Dalam hal apa? Dalam hal memilih dan merotasi insektisida yang ada. Harapannya apa? Harapannya hasil yang optimal dalam rangka pengolahan resistensi itu sendiri. Biasanya serangga akan mengembangkan mekanisme ketahanan tertentu, yaitu dengan cara memodifikasi genetiknya terhadap target sasaran insektisida pada tubuhnya. Jadi terjadi interaksi antara senyawa aktif antara target dengan pestisida, sehingga adanya modifikasi genetik ini menyebabkan pestisida kehilangan keefektifannya. Ya. Nah, penggunaan insektisida untuk pengendalian vektor tidak menggunakan insektisida yang itu saja. Jadi menggunakan insektisida dengan jenis dan mode of action yang berbeda-beda. Pergantian penggunaan insektisida dipersyaratkan menurut periode waktu 2-3 tahun, atau kalau menurut pengaplikasian di lapangan 4-6 kali aplikasi. Namun penggantian dapat dipercepat sesuai dengan hasil monitoring status kerentanan. Jadi nanti ada yang namanya uji kerentanan atau susceptibility test, yang mana kita akan mengetahui insektisida ini sudah rentankah atau masih peka, masih dapat digunakanкah untuk serangga sasaran. Nah, ini ada contoh rotasi penggunaan insektisida dalam hal pengendalian vektor dikaitkannya dengan mode of action yang berbeda. Nah, sebagai contoh, lokasi berdasarkan satuan ekoepidemiologi pada tahun pertama menggunakan pestisida jenis, misalnya kita ambil yang pertama deltametrin. Pada tahun kedua dirubah menjadi bendiocap dan seterusnya. Jadi coba kita lihat, deltametrin itu kembali terulang pada tahun ke-3 ya. Kemudian pada tahun ke-5 deltametrin digunakan kembali. Demikian pula dengan yang lain, malathion digunakan pada tahun kedua ya. Pada tahun ketiga malathion tidak digunakan, dan pada tahun berikutnya baru ada digunakan kembali malathion. Nah, seperti itu ya. Jadi ada rotasi penggunaan insektisida. Baik, kita masuk ke toksisitas pestisida. Nah, toksisitas merupakan kemampuan yang melekat pada bahan kimia dalam menimbulkan kerusakan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya kata kuncinya di sini, menimbulkan kerusakan atau keracunan. Nah, penggolongan toksisitas suatu insektisida itu ada wewenangnya, yaitu WHO dan Environmental Protection Agency atau EPA, yang merupakan referensi bagi industri
insektisida maupun penggunanya. Nah, untuk toksisitas biasanya dinyatakan dalam nilai yang dikenal dengan istilah LD atau lethal dose dan LC atau lethal concentration. Untuk lethal dose biasanya lethal dose 50 gitu ya. Artinya dosis ini mematikan 50% hewan coba jika diberikan melalui mulut ataupun diserap melalui kulit ataupun melalui pernafasan. Nah, sedangkan kalau LC50 atau lethal concentration 50 itu artinya konsentrasi suatu insektisida biasanya ada di dalam makanan, udara atau air mematikan 50% hewan coba. Ya, semakin berat insektisida maka semakin kecil nilai LD50 atau LC50. Nah, tadi ya, jumlah racun membunuh 50 populasi atau hewan coba, LC50 konsentrasi yang mampu menyebabkan 50% hewan coba untuk kematiannya. Dan ada lagi satu yaitu LT50. LT50 T-nya itu time ya, lethal time 50, berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk membunuh 50% hewan uji. Nah, berbicara mengenai derajat toksisitas, ada yang membagi 3, kemudian di slide berikutnya nanti ada yang membagi lebih rinci lagi. Nah, yang pertama, highly toxic ditetapkan dengan LD50 pada kisaran 1 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Nah, untuk moderately toxic LD50 pada kisaran 50 sampai 1000 mg per kilogram berat badan. Dan yang terakhir, selective toxic antara 1000 sampai 6000 mg per kilogram berat badan. Nah, ini tadi ada lagi yang membagi sampai 6 tingkatan. Ya, ini lebih ketat lagi dengan tingkatan paling tinggi yaitu tingkatan ke-6, super toxic. Nah, ada LD50-nya kurang dari 5 mg per kilogram berat badan sampai yang practically non toxic itu di atas dari 15.000 mg per kilogram berat badan hewan uji. Nah, sekali lagi, semakin beracun insektisida maka semakin kecil nilai LD50 ataupun LC50-nya. Baik, kita masuk ke dampak pestisida. Sebagaimana kita ketahui, semua pestisida itu adalah racun, sehingga dampak pestisida adalah bersifat racun atau toksik. Yang berikutnya adalah bisa menimbulkan gagal resistensi. Tadi sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan bagaimana resistensi itu terjadi. Ya, diantaranya karena penggunaan yang itu saja insektisida yang digunakan pada sasaran, pada hewan uji, pada hewan sasaran. Yang berikutnya adalah pestisida dapat meninggalkan residu pada makanan. Kemudian juga pestisida mencemari lingkungan, baik lingkungan tanah, air maupun udara. Pestisida juga menyebabkan matinya organisme bukan sasaran. Sering kita lihat kalau misalnya ada penyemprotan atau fogging, maka yang mati tidak nyamuk saja, tapi juga organisme non
sasaran seperti kecoa, lalat. Nah, walaupun memang itu vektor penyakit, namun maksudnya kita mau membunuh nyamuk, ternyata yang mati tidak hanya itu. Dan yang terakhir, meledaknya hama sekunder. Ledakannya terjadi diantaranya karena resistensi tadi. Jadi kaitannya dengan tidak apa-apa mereka disemprot dengan insektisida itu, akhirnya terjadi ledakan hama-hama lainnya. Berbicara dampak pestisida kepada kesehatan manusia, jelas sekali bahwa pestisida kimia itu sangat-sangat berbahaya. Jadi diulang lagi di sini secara gambar, penyemprotan yang dilakukan dapat mengganggu organisme lainnya seperti organisme yang ada di tanah, ya, ada cacing, ada teman-temannya di cacing. Nah, itu juga bisa terkena oleh dampak pestisida itu sendiri. Residu, meninggalkan residu pada makanan, kemudian terjadi kontaminasi pada air minum, menimbulkan keracunan akut, terjadinya akumulasi dalam tubuh, menyebabkan penyakit kronis, kanker, dan pada ibu hamil itu dapat menyebabkan kelainan pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, bahaya kesehatan akut itu sendiri bisa mengenai pekerja pada industri pestisida, kemudian formulator atau pembuat peracik dari pestisida, dan aplikator. Nah, misalnya seorang yang ditugasi untuk menyemprot, seorang sanitarian, itu termasuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu aplikator. Adapun kita yang di rumah misalnya menggunakan obat nyamuk, semprot misalnya, itu masuk kategori aplikator. Sebagai pengguna, kategori umum pestisida penyebab keracunan. Jadi dari kategori pestisida di bawah ini, kalau kita lihat, mohon maaf ini agak lama ya, 1972 kejadiannya ini dirilis. Untuk yang paling banyak menimbulkan keracunan itu adalah insektisida. Coba dilihat, jumlah keracunan sampai mencapai 3035. Ya, terlihat di sini bahwa manusia banyak menggunakan insektisida untuk membantu keperluan kehidupannya dan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah peringkat kedua tertinggi, yaitu rodentisida 1535. Seperti itu kondisi yang terjadi pada kategori secara umum penyebab keracunan. Nah, ini dirangkum kejadian 10 wabah besar keracunan oleh pestisida pada tahun 1940 sampai 75. Apakah setelah tahun 75 tidak ada keracunan? Pasti ada. Cuma datanya saja yang belum terdokumentasi. Itu kalau rajin nanti tolong dicari ya. Banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keracunan akibat penggunaan pestisida. Nah, ini ya, ada di Irak, di Qatar, Kolombia, Meksiko, India, Irak, USA, Mesir, Saudi Arabia, dan Wales. Nah, seperti itu. Baik, pestisida atau insektisida itu di dalam labelnya ada mencantumkan keterangan-keterangan
Nah, ini perlu diperhatikan, jadi sambil dilihat nanti ya, yang di rumahnya menggunakan, misal, maaf, saya menyebut nama merek, misal menggunakan Baygon misalnya, ataupun Pave misalnya. Tolong dilihat label dari insektisida yang sedang ada di dalam rumah. Nah, simbol bahaya, simbol dan kata, warna, dan pernyataan bahayanya. Kalau simbol bahaya itu tengkorak, ya, tengkorak, maka itu dikategori sangat beracun dan beracun. Kemudian ada juga label yang menyatakan warna coklat tua, berarti dia sangat berbahaya sekali. Dan juga ada merah tua, berarti sangat berbahaya. Ataupun ada yang menggunakan simbol sangat beracun, kemudian beracun, berbahaya. Nah, dan untuk simbol hijau berarti tidak berbahaya juga digunakan sesuai anjuran. Nah, seperti itu. Nanti yang ada di rumah sambil diperhatikan dan dilihat lagi masuk kategori yang mana. Apakah 1A, 1B, 2, 3, atau 4. Baik, kita masuk ke tanda-tanda keracunan. Tidak langsung mati ya. Jadi kalau misalnya keracunan, misal nggak sengaja meminum insektisida, misalnya dikira air putih ternyata Baygon misal ya, tidak langsung serta-merta langsung mati atau menimbulkan kematian, tapi ada tanda-tanda keracunan sebelumnya. Jadi seperti sakit kepala, pusing, mual, sakit di dada, muntah-muntah, bahkan ada kudisan ya, ternyata ada seperti itu. Sakit otot, keringat berlebihan, kram, diare, sulit bernapas, pandangan kabur, dan yang terakhir menimbulkan kematian. Untuk pencegahan dan penanganan keracunan, maka perhatian harus ditujukan kepada petugas. Petugas siapa? Itu petugas yang ada di lapangan. Dalam hal ini tadi istilahnya apa? Aplikator ya. Aplikator. Karena ada formulator, yang ketiga aplikator. Nah, ini yang mengaplikasikan pestisida di lapangan. Jadi pada saat melaksanakan pengendalian vektor, petugas harus menggunakan masker. Kemudian setiap pemakaian masker harus diganti maksimal 2 kali setelah masker tersebut dicuci, atau maksimal dipakai 2 kali setelah masker tersebut dicuci. Nah, ini berarti pakai kain ya. Kalau masker disposable itu harus diganti karena 1 kali saja, 1 kali pakai. Kemudian menggunakan face shield ya, topeng untuk melindungi mata dan muka dari percikan pestisida. Nah, sekarang face shield itu untuk melindungi kita dari COVID-19. Selanjutnya adalah baju model montir lengan panjang, werpak ya. Nah, jangan lupa gunakan topi yang lebar untuk melindungi kepala dan anggota badan lainnya dari tetesan pada saat melakukan penyemprotan misalnya. Berikutnya adalah pemilik rumah atau yang mau disemprot wilayahnya. Pemilik rumah tidak diperkenankan ada di dalam rumah selama penyemprotan berlangsung. Baru boleh masuk setelah 1 jam selesai penyemprotan. Langkah berikutnya, jangan memegang dinding atau permukaan yang sudah disemprot. Segera bersihkan lantai yang terkena insektisida dengan air. Kenapa jadi perlu dibersihkan? Karena kalau penyemprotan itu dilakukan di dinding, maksudnya adalah
agar pada saat nyamuk, berarti ini fogging ya, pada saat nyamuk itu sedang beristirahat menempel di dinding, dia akan kontak dengan insektisida yang telah dipaparkan di dinding tersebut. Nah, kenapa jadi lantai perlu dibersihkan? Karena kalau tidak dibersihkan maka bisa terjadi kecelakaan, ya, bisa kepleset. Selanjutnya, bila ada serangga atau cicak yang mati, jangan diberikan kepada ayam, namun harus dikubur dalam tanah sedalam setengah meter. Kenapa? Karena cicak ataupun serangga lainnya yang mati itu merupakan hewan sasaran non target. Baik, ini kita kembali ke gejala keracunan. Ada yang namanya gejala muskarinik, jadi peningkatan sekresi bronkial, berkeringat, pengeluaran saliva atau air ludah dan air mata yang semakin banyak. Kemudian terjadi pengecilan pupil mata, begitu dikasih cahaya, disenterin matanya, tidak ada reaksi. Kemudian terjadi penyempitan bronkus, kejang, muntah, dan bradykardia. Sedangkan gejala nikotinik pada penderita berat bisa menyebabkan kejang dan takikardia. Untuk gejala saraf pusat, maka ini ada kategorinya keracunan berat. Selain sakit kepala, pusing, kejang otot, pandangan kabur, bicara tidak jelas, bingung, bahkan menimbulkan koma. Nah, bagaimana apabila terlanjur terkena racun atau pestisida ini? Bila terkena mata, memang akan merasa gatal. Segera cuci dengan air bersih pada air yang mengalir selama 10-15 menit. Bila kena kulit, akan terasa panas dan gatal, sama. Segera cuci dengan air bersih memakai sabun. Bila saat bekerja ada tubuh yang kena insektisida, segera dicuci. Jadi intinya harus selalu membawa sabun. Apabila dalam menjalankan tugas sehari-hari kurang enak badan, stop, ya, jangan dilanjutkan. Bila terkena dalam jumlah yang banyak, badan akan gemetar. Apabila yang terkena tadi masih sadar, segera upayakan untuk muntah. Caranya seperti apa? Beri minum 1 gelas air yang telah diberi 1 sendok makan garam dapur, kemudian tenggorokannya dicolok-colok, ya, dan jadi dalam keadaan bersih. Agar supaya apa? Agar dia segera memuntahkan cairan yang telah tertelan, nah, sampai cairan muntahan menjadi jernih. Selanjutnya, bawa penderita ke puskesmas terdekat dengan menunjukkan bungkus insektisida yang telah tertelan oleh penderita. Bila terjadi keracunan, penanganan berikut. Bila keracunan melalui kulit, segera ganti pakaian, kemudian cuci tangan yang terkena insektisida. Bila terkena mata, maka cuci selama paling sedikit 15 menit. Bila masuk ke dalam mulut, usahakan dimuntahkan. Bila muntah, kemudian diberi larutan natrium bikarbonat. Selanjutnya catat jumlah cairan yang digunakan dalam pengurasan. Hasil pengurasan lambung disimpan sebagai pemeriksaan. Sisa bahan yang curiga keracunan disimpan dan diperiksa. Ini kalau tidak jelas apa yang ditelannya. Nah, pemberian antidotum tidak diperlukan ketika dibawa ke puskesmas. Ya, ini kaitannya dengan pestisida insektisida yang berjenis benzoyl. Bila terlihat gejala berat, nah ini nanti tindakan-tindakan ini ada di puskesmas. Ya, dan juga
pemberian diazepam. Nah, ini yang penting adalah pertolongan pertama. Apa yang harus kita lakukan? Bila insektisida tertelan, penderita masih sadar, sekali lagi usahakan untuk muntah. Caranya seperti apa? Kita masukkan jari yang bersih tadi ya, dicolok-colok, kemudian diberi air hangat, campur dengan 1 sendok makan garam dapur. Nah, bila tidak sadar seperti apa? Tidak boleh diusahakan muntah. Nah, karena kaitannya dengan aspirasi atau pernapasan. Bila penderita berhenti bernapas, segera berikan pernapasan buatan. Ya, terlebih dulu bersihkan mulut korban dari liur, lendir, atau makanan yang menyumbat di dalam pernapasan. Bila tertelan, jangan dilakukan pernapasan. Bantu dari mulut ke mulut, ya, karena insektisidanya sudah ada di dalam. Baiknya seperti apa? Maka kita bawa saja sepertinya ke puskesmas terdekat ya, kita pertolongan tenaga medis. Jika kulit terkena insektisida, lepaskan pakaiannya. Jika kena mata, jika mata terasa gatal, sama tadi ya, kulit. Kemudian jika terlalu banyak, muntahan. Nah, yang terakhir, bawalah penderita segera ke puskesmas terdekat. Ya, seperti itu untuk materi mode of action pesticide, ya, cara kerja atau cara masuk pestisida ke dalam tubuh serangga. Baik, nah, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di WA ya, WA group. Ada pertanyaan. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.